kagak nom kok jadi. Inilah kisah Luqmanul Hakim. Kalau mau menjadi pemimpin di era sekarang harus siap menjadi kisah Luqmanul Hakim itu. Kemudian kenapa saya utamakan KCP di Tebing Tinggi ini? Kita ini merebut pangsa pasar, Pak. Maka kita dahulukan di sini karena pangsa pasar di sini, Pak, yang ingin kita rebut. Barangkali baru kita nanti nyusul di kota, karena di kota ada BNI, ada bank lain-lain. Nah sekarang ini pangsa pasar yang kita kejar. Kalau menjelang tanggal 17 Februari ini Bank Jambi masih minat, itu kantor camat Berlung itu lahannya luas, boleh saya serahkan itu. Tapi menjelang tanggal 16 lah ya, kami sudah purna bakti kira-kira begitu ya. Boleh itu, ada kantornya, nanti kita serahkan, Pak, lebih luas dari ini, Pak. Itu di lintas timur, Pak. Kita ini kadang-kadang lagi mengejar pangsa pasar. Jadi tadi apa yang diceritakan oleh Pak OJK bahwa pertumbuhan Bank Jambi di benak saya juga ini karena apa ya? Karena pangsa pasarnya ini SK Kepulauan Negeri kan gitu. Ya benar gitu. Jadi agak nyambung bagi dia. Jadi kalau beliau ini betul, Pak. Jadi saya tahu di mana tempatnya saya bisa cari. Karena tempat saya makan itu turun ke lapangan Sempur itu main-main gitu kan. Tahu saya rumahnya. Nah jadi itu sebetulnya pemikiran, Pak, yang kita sama. Jadi apa yang dibilang Pak OJK, ya saya paham. Jadi jangan lagi kita mengucurkan ya ini kredit yang konvensional boleh juga lah. Karena apalagi pandemi banyak SK itu kan masuk Pak ke Bank Jambi. Nah kalau besok pagi umpamanya Bank Jambi yang buka, seperti kami kan pengusaha, Pak, butuh modal, Pak, bisa dibuka kesempatan, saya pertama menjadi. Saya yang pertama. Cuma kemarin saya tanya dengan Pak Direktur di rumah ada Pak. Kalau memang ada itu, saya yang pertama mengundang itu dengan agunan yang seimbang, gitu. Nah kemudian saya juga berharap nanti, ya berharap Tanjung Barat yang pemegang saham, saya ingin juga nanti dia berdampak juga terhadap masyarakat setempat. Pokoknya cleaning service jangan dibawa dari lokal, kan di sini. Security-nya cari anak sini, ya kan? Itu keinginan saya, Pak OJK. Sekarang ada apa ya, semacam merasa kepedulian masyarakat untuk memeliharanya nanti. Mau nggak kerja sini nih? Ada yang mau nggak nih? Nah, kemarin ada sudah daftar, Pak. Dia nelfon saya tadi malam, tapi belum panggil, Pak. Nanti sebelah atau belum diresmikan. Itu kan? Ya kalau kredit kita cari, politika di sini, apalagi yang sudah ada pendidikan dasar ya. Ambil dari kita ambil tempat lain, Pak. Itu makhluk-makhluk, Pak, itu ahli tanah saja, Pak. Kepala desa Purwodadi ini. Jadi kalau mau sesar tanah itu dengan beliau, Pak. Jadi saya kasih mobil satu, Pak. Jadi pusat ternak kami sudah baratnya ada di Tebing Tinggi. Pusat kompos kami ini sudah nasional dan malah mendunia itu ada di Kecamatan Tebing Tinggi. Nah nanti buka rekening di sini, Pak. Ya, jadi kompos itu buka rekening di sini. Ya, gitu. Jadi supaya bank ini. Kalau ini untuk kita dapat dividen besar, kita bisa bikin jalan, bisa bikin jembatan. Kemarin tahun baru 8 miliar ya, nah, sekitar itu. Jadi kalau kita semuanya nanti nabung di sini, transaksi di sini, mungkin bisa kita 11 miliar kita dapat dividen dari bank ini. Kemudian juga ini yang mempunyai pasar, saya ingin pasar itu buka. Ya. Jangan ada lagi istilah premanisme di sini, buka. Kalau tidak mau, nanti bebaskan 6 bulan dia masuk. Kalau dia ini Pak investasi yang hampir 6 miliar, Pak. Ya, hampir 6 miliar. Nah, kalau itu dibuka,
kasih bebas dulu 6 bulan, ya kan? Tapi listrik, kebersihan, air bersih bayar, nah gitu. Siapa yang camat ya? Camat sama apa tuh? Oh, nomor itu Pak Sapriwan. Inilah setiap tahun saya lihat ini pasar itu terbengkalai. Ya, belum saja. Kemudian menanggapi OJK tadi sebetulnya apa? Banyak orang yang melek tentang literasi penerbangan itu kan orang malas dengan aturan sekarang. Jadi orang sekarang dia tahu itu tentang bank. Karena sekarang ini apa? Pegawai bank itu berubah menjadi penyidik. Itu benar tuh. Jadi sekarang pokoknya saya nabung nih. Katakanlah saya mau kirim aja lah 100 juta. Ini uang dari mana? Saya katakan sejak kapan kamu menjadi penyidik? Harusnya pertanyaan orang bank masih ada udah di rumah. Ini benar kenyataan. Saya sudah kasih tahu ke Deputi Bank Indonesia yang terkenal, Pak, dirobaklah. Kalau masalah penyidik itu urus polisi, jaksa. Ini nggak ditanya tuh. Ini dari mana? Saya bilang, makanya sekarang orang yang melek tentang bank itu dia balik ke jalan mak itu dulu, mau menaruh duit di bawah kasur. Nggak mau lagi, taruh bawah kasur aman kan? Taruh bawah bantal. Jadi ini yang perlu sebetulnya. Kita kan belajar lah dengan Singapura. Singapura nggak punya apa-apa, Pak. Dia bukan saja barang di benar, bawa ke nasional. Kalau masalah dia curi, dia cuci uang, nggak ada urusan bagi bank, mungkin kita simpan. Kan teori begitu tuh. Tabung rakyat itu pertama, income rakyat itu pertama untuk dikonsumsi, sisanya untuk ditabung. Kan teori dasarnya begitu tuh. Nah, jadi besok saya berharap nanti jangan ditanya lagi tuh. Nah, ada lagi dari rumah. Oh, ini enggak. Dari mana nih? Oh, saya mau periksa, waduh. Jadi tugas polisi udah diambil orang bank. Kalau bisa bank diambil jangan begitu. Dan ini kenyataan. Ada teman saya, dia jual tanah, dapat uang 1,sekian miliar. Dia bawa ke bank negara. Ditanya begitu, mau diperiksa mana tanah dia. Akhirnya apa? Dia bawa ke BCA, ikut masuk, Pak. Nah kalau itu kalah, kita bersaing, lalu kita masih begitu. Nah kemudian satu lagi, apa namanya yang mengawasi uang keluar masuknya? Nah, itu keliru, Pak. Mindset kalau saya itu keliru. Dia boleh berbunyi alat deteksi kalau capital flight atau capital outflow. Kalau masuk dia adalah Pak. Itu kalau saya ya. Kalau saya tidak masuk dia aja. Kita ambil bangun jalan tol. Kenapa kita pinjam ke gara-gara itu logika saya yang bukan orang ekonomi. Kalau masuk dia aja. Keluar harus ada keluar. Ya. Pak Endang ini bawa mana di uang itu kalau masuk diam. Itu yang kalau menurut pemikiran saya itu apa ya, terbalik, pola pikir itu terbalik. Kita tidak belajar dari Singapura, dia tidak punya aset apa, tidak punya sumber daya alam, tetapi orang menyimpan itu aman. Jadi kalau kita mau maju bank, bukan bank Jambi saja, tapi kalau bisa bank Jambi begitulah ya, jangan ditanya ya. Masuk aja. Kalau itu urus polisi lah ya. Nah, jangan ditiru ya bang itu. Tidak dapat kita apa. Besok Pak Wabu nyimpan 50 di mana Wabu Pak? Pak kasur jadi. Nah itu. Nah, jadi yang tadi Pak, kalau mau menjelang kami berakhir ini, itu X atau camat perlu itu kan nganggur. Luas dari ini lagi nih. Besok dapat diproses Pak ini Pak. Ya. Kita serahkan ke bank Jambi. Sekarang kan nyewa Pak, di sana nyewa. Jadi dipakai itu dulu, nanti masalah pembangunan tergantung pemerintah yang berikutnya. Kira-kira begitu.
barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Demikian capaian dari program kegiatan pembangunan provinsi Kabupaten Jawa Barat 2016-2020. Nah, kemudian saya ingin sampaikan ke orang Tebing. Kemarin kami sedang mengurus SK Menteri tentang jalur laut kita. Mudah-mudahan di zaman kami ini sudah diteken oleh Pak Menteri Perhubungan. Jadi kalau itu diteken, satu-satunya di Jambi kita yang mempunyai SK jalur laut. Nah itu yang sedang orang belum terpikir untuk apa jalur laut. Kami sudah terpikir gitu ya. Karena kami rencana mau membuat pelabuhan ekspor impor ada di Kelagian. Tapi ini alhamdulillah tidak tercapai ya, karena kami sudah pensiun dan gitu. Nah, kenapa kita untuk membuat pelabuhan ekspor untuk mengejar supaya ekonomi kita menggeliat? Karena di tol, ya lewat tol. Jadi kalau kita punya pelabuhan ekspor impor di Kelagian nanti Inhu dan Pelalawan dan Masraya dia akan kirim ke sini. Dan seluruh kabupaten terdapat yang ada di Jambi dia akan turun ke sini. Karena jalan Simpang Niang ke Meru sudah menjadi jalan nasional. Nah, pola pikir itu yang ingin kita kejar, peluang-peluang itu. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan ada yang melanjutkan program-program kami yang dianggap bagus, ya dilanjutkan ke. Nah, yang belum tercapai saya, kami dengan BKS dan mau bikin pelabuhan udara belum tercapai. Ya, itu barangkali wajar sajalah, tidak mungkinlah 100% tercapai. Ke depan mungkin bisa saja ide yang sudah saya lontarkan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh yang lain gitu. Ada pelabuhan udara kita di Tebing Tinggi, kira-kira begitu. Itu harapan kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis pembangunan infrastruktur fisik Kabupaten Jawa Barat saya resmikan. Sekian, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Perkenan Bupati Bupati Tanjung Jabung Barat, dan di Nomor 19 Tanjung Jabung, Kapolres Sekda, Kepala OJK, Direktur Pemasaran dan Syariah Jambi, Pimpinan Bank Siran Jambi, Cabang Kuala. Menyaksikan cabang Tebing Tinggi, cabang Meru, Wabun Kepali, cabang Tenang Bolu, cabang Tengkau dan cabang Cabang. Hadirin kita saksikan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. Baik hadirin yang berbahagia, penandatanganan prasasti 1 tahun 9 Jambi tercapai Tebing Tinggi, 2 Balai Tujuh KB Kecamatan Batangasan, Balai Penyuluhan KB Kecamatan Batangasan, Balai Penyuluhan KB Kecamatan Batangasan, Pasar Rakyat Wakil Kecamatan Tebing Tinggi, Pasar Ruk KB Kecamatan Ternang Baru, Pasar Rakyat Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Baru, Pasar Rakyat Adipuro Kecamatan Perlu, Pasar Rakyat Perlu Kecamatan Perlu, Pasar Rakyat Tepodadi Kecamatan Tebing Tinggi, Pasar Lampisi Kecamatan Renang Mendalu, pembangunan pagar lapangan sepak bola Gelora Muda Desa Gemuruh, pembangunan taman dan tugu PKK Desa Pematang Pau, pembangunan objek wisata kolam renang umum Desa Taman Derajat, pembangunan instalasi perpipaan air bersih Desa Badang, Stadion Bola Kaki Padang Kumai Kecamatan Padang, Meskendang Melung, instalasi pengolahan air minum Tebing Tinggi, Gor Bukit Sama Kecamatan Merung, RSUD Surya Khairuddin Kecamatan Merung, Gedung Olahraga Bina Satya Karya Desa Badang Sepakat, Gedung Kantor Kecamatan Tunggal Ulu, instalasi pengolahan air minum Tebing Tinggi, Puskesmas Rawat Inap Purwodadi, drainase dan pekerjaan jalan Bisu,
SDN 164 Sri Agung Kecamatan Bangkasan dan ruang laboratorium 2 IPA SMPN 1 Atap 2 Butar. Dilanjutkan dengan penampilan BSD kendaraan. Pihak pertama Bapak dari 12 Tanjung Jarum kami serahkan pada Bapak Dandi untuk dan tahap kedua untuk di Tanjung Jabung Barat dan Kapolres selaku pihak pertama dan Bupati Tanjung Jabung Barat selaku pihak kedua. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci mobil. Yang pertama kepada Dandan dan Senior Tanjung Jabung. Kami serahkan kepada dengan sesi pada Tanjung Jabung Barat. Yang telah disediakan. Baik, kita ambil gambar sekali lagi. 1, 2, 3. Pak, tangan Pak, ini Pak. Ya. Sebenarnya harus sudah bilang tercapai kepentingan dirasakan oleh undang-undang Jawa yang sesuai berjalan kami mohon bahas kepada asisten Jadi persiapan secara gaptek. Pak, boleh kita biar aku mati lihat. Nah Pak, di sini ada proses setor tunai, kemudian tarik tunai dan transfer. Transfer bisa antar bank Jambi atau keluar Pak. Penarikan dengan cek lebih terkontrol karena nanti penariknya bisa langsung kita lihat di sini Pak. Jadi kemudian untuk setor tunai, ini Pak, ini kita masukkan rekeningnya, contohnya saya. Iya Pak.
Bisa ya Pak, ya ini. Nah, misalkan saya setor tunai Pak. Nah, setornya mau di setor ke rekening saya berapa Pak? Jadi misalkan 5 juta atau berapa ini angka yang ada di sini Pak. Tapi kalau untuk jumlah lain, nanti ini misalkan 10.000. Nah kita lanjut Pak, 10.000. Nah ini ke tabungan. Makasih. Jadi atau nanti ada keterangan lain ya Pak ya. Keterangan lain ini bisa kita kalau sifatnya nanti kekhususan ya Pak ya, atau apa boleh kita tulis input di sini Pak. Namun kalau tidak bisa kita ambil keterangan salah satunya untuk tabungan kah atau konsumsi atau cicilan atau untuk bisnis dan lainnya. Kemudian ini keterangan lain kita lanjutkan lagi Pak. Ada maaf. Kasih nawar siapa? Nah, ini CS ya Pak. Jadi misalkan untuk tabungan ya Pak ya. Ini nama saya. Nanti bisa kita lengkapi dengan nomor telepon. Nah tadi Pak yang untuk penarikan 100 juta ke atas tadi Pak, mohon maaf. Jadi ini memang sumber dana dari tabungan apa? Ini boleh di ini Pak. Ya, boleh Pak. Boleh Pak dikarangkan. Nah ini Pak dari Mangu gaji Pak Yo. Nah ini nama rekening saya, kemudian ini semuanya. Ini akan lanjut seperti ini. Nah ini kita tanda tangan Pak ya. Oke. Nah nanti langsung Pak, tolong dipraktikkan Pak. Nanti sudah Pak, nanti buktinya sudah akan langsung dapat. Jadi tidak. Kalau ditransaksikan Mbak, biar lihat hasilnya nanti. Ya. Iya. Berbicara? Iya. Jangan ditanya, jangan saklek. Ini dari mana? Jangan tanya kemana aku pergi. Nah ini Pak ya, dari apa? Jual tanah dan sudah. Nggak ditanya Pak. Betul Pak. Kalau dia bohong kan polisi nanti yang iya. Ada mes Pak di atas, tapi aksesnya tidak ke bank, jadi ke pintu belakang. Karena kalau ke rumah sana jauh ya. Yang belakang itu mes. Boleh dilihat Mbak Ina, boleh. Nah nanti ini Pak hasilnya seperti ini, print outnya sudah memuat semua keterangan. Nah ini khusus untuk setoran tidak diperlukan tanda tangan nasabahnya, tapi kalau penarikan kita perlu tetap tanda tangan basah nasabahnya. Jadi ini juga menghemat form Pak, pemakaian kertas, jadi tidak lagi menggunakan terus menghindari juga kesalahan Pak. Begitu Pak, jadi transaksinya bisa yang lain. Bukan, ini tadi Deno dapat buktinya kertas. Iya, kertas. Betul langsung. Kan sudah ada di sini. Sudah. Iya Pak, ini hasil cetakannya Pak. Hasil cetakan. Masih gunain kertas Pak. Iya, maksudnya kan kalau itu kan Pak, formnya ada rangkap 3, rangkap berapa, artinya kertasnya kan harus dicetak khusus Pak. Kalau ini kita bisa iya Pak. Kadang-kadang mohon maaf Pak, penyetornya kan bukan pemilik rekening Pak. Ada perlu bukti Pak dari pihak ketiga. Kalau tidak mau bukti boleh saja Pak. Jadi bisa Pak. Ini karena dari sini. Apa di ATM itu dipastikan dapat banyak? Mau dicetak apa tidak? Sama ya.
1, 2, 3. Nah, Sip. 3. Sip. 3. Sip. Tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. 3. Ready on. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada perbandingan suara lebih rumah saya.